Dan teman-teman juga tentu tahu gitu ya bahwa ketika kita berbicara di depan umum itu ada tahapannya, ada komponennya, ada bagiannya. Yang perlu kita ketahui adalah komponen dalam berbicara di depan umum yang pertama itu adalah penyampai pesan. Siapa penyampai pesan? Kita penyampai pesannya. Yang kedua, penyampai pesan itu adalah kita. Yang kedua apa? Pesannya. Pesannya itu adalah informasinya yang kita sampaikan ke audiens. Dan yang ketiga apa? Komunikan atau penerima pesan atau penerima informasi, audiensnya. Yang pertama kita, yang kedua pesan atau informasinya, yang ketiga adalah tadi penerima pesannya. Yang keempat apa? Media penyampai pesan. Medianya itu apa? Bisa jadi kita pakai PowerPoint, tadi ya, bisa jadi kita pakai teks, bisa jadi kita pakai alat peraga lainnya. Itu bagian dari media, termasuk mic dan segala macam. Yang kelima apa? Feedback atau umpan balik. Sudah kita menyampaikan semua itu, pertanyaanlah kita dapat nggak umpan balik? Nah, pastikan kita mendapatkan umpan balik dari audiens. Oke, itu adalah komponen kita berbicara di depan umum. Nah, lalu bagaimana sih kemudian hari ini kita barangkali sebagai pemula atau sudah terbiasa berbicara di depan umum. Nah, ini ada salah satu tips yang kemudian ini pernah saya lakukan gitu ya. Karena begini teman-teman semua, sebelum saya bisa berbicara di depan umum dengan lancar, dan barangkali teman-teman yang hadir di kelas ini dan barangkali juga yang melihat video ini, saya juga punya pengalaman yang luar biasa. Dulu ketika saya SMA gitu ya, ketika saya SMA, saya jadi salah satu anggota OSIS dan namanya baru organisasi, baru belajar berbicara, hingga kemudian mendapatkan situasi saya diminta untuk memberikan pengumuman di depan kelas. Nah, karena saya itu belum terbiasa memberikan pengumuman di depan kelas gitu ya, akhirnya itu ya tadi deg-degan, keringat dingin, suhu badannya berubah, bingung menyampaikannya apa. Singkat cerita, ketika saya mau masuk ke ruangan ke kelas gitu ya, kebetulan kelasnya kakak tingkat saya, kebetulan ada dewan guru dan sedang belajar di kelas itu, saya ketuk pintu itu dan saya tidak pakai salam karena saya sudah grogi melihat audiens gitu ya. Jadi ketika saya grogi, saya masuk. Ketika saya masuk, saya bingung lagi, nambah bingung apa yang mau disampaikan. Ketika saya bingung mau menyampaikan apa, hingga akhirnya tiba-tiba saya keluar ya tanpa memberikan pesan. Dan ketika saya melakukan itu, semua tertawa dan semua berteriak, semua memberikan tepuk tangan. Dan hari itu saya malu banget. Hari itu saya bingung, ya Allah, ini satu sekolahan bisa tahu gitu ya kalau saya itu begini, nggak bisa berbicara, saya ditertawakan dengan orang kakak kelas saya satu kelas gitu ya. Namun menarik gitu ya, dari pengalaman itu saya belajar bahwa bagaimana kemudian meningkatkan cara berbicara di depan umumnya. Termasuk barangkali kita yang hadir di kelas ini, ada beberapa cara yang kemudian saya temukan untuk kita bisa menjadi seorang yang mahir dalam berbicara di depan umum, dan ini bisa dilakukan oleh kita semua. Yang pertama, dari yang saya sampaikan tadi, itu bisa jadi salah satu nilai, itu bisa jadi salah satu poin pembelajaran. Karena apa? Karena ketika kita ingin menjadi seorang yang mahir atau menjadi seorang master ketika berbicara di depan umum, yang pertama kita belajar dari pengalaman diri sendiri. Dan dari pengalaman diri sendiri yang saya sampaikan ketika saya di depan kelas tadi, yang saya ditertawakan dan saya diteriaki oleh kakak kelas saya, ini saya sampaikan ke audiens bahwa saya belajar dari pengalaman diri saya sendiri. Dan barangkali teman-teman juga bisa belajar dari pengalaman yang sudah teman-teman lakukan hari ini. Yang kedua, belajar dari orang lain. Maksudnya belajar dari orang lain itu gimana? Barangkali nonton video, nonton YouTube gitu ya, dengerin podcast, baca buku. Nah, itu adalah bagian dari proses kita belajar dari pengalaman orang lain. Atau barangkali kita ngobrol dengan orang yang kita lihat, oh dia bisa ya, dia lancar ya, dia pintar ya berbicaranya, ajak ngobrol. Cari tahu bagaimana dia proses belajarnya. Itulah bagian proses kemudian kita menjadi seorang master, kita belajar dari orang lain. Yang ketiga, berbicara di depan cermin. Nah, ini dulu saya sering sekali lakukan. Berbicara di mana? Berbicara di depan cermin. Apa yang dilakukan ketika saya berbicara di depan umum sederhana, dan ini teman-teman bisa lakukan. Yang pertama adalah teman-teman, ya tentu depan cermin. Setelah depan cermin, coba teman-teman sederhana, kenalan aja dulu deh dengan dirinya sendiri. Contoh, ketika kita sudah di depan cermin, ya ngomong aja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, salam kenal, nama saya Eli Supriyadi, saya seorang profesional trainer dan hipnoterapis, ataupun dan seterusnya. Dan teman-teman bisa lakukan itu setiap hari di rumahnya. Untuk apa? Untuk kemudian melatih bagaimana cara berbicara di depan umum kita. Dari hari ke hari, insya Allah teman-teman akan menemukan sebuah perubahan saat kita berbicara di depan umumnya. Oke? Yang selanjutnya adalah berbicara kepada siapapun yang mau mendengarkan. Bukan asal berbicara, tapi paling tidak ketika kita ngobrol-ngobrol aja.
Apa yang mau kita sampaikan, sampaikan saja. Idenya sampaikan saja. Termasuk di depan cermin, ngobrol aja, ngomong aja. Untuk apa? Melatih kita berbicara di depan umum. Selanjutnya, ini saya sering lakukan gitu ya. Ketika kan ketika saya pulang gitu ya, berangkat kerja, pulang berangkat kerja, saya sering berbicara lagi saya berkendara gitu ya. Di atas motor tuh kadang ngomong sendiri gitu loh. Lagi jalan gitu ya sama keluarga, ngomong sendiri di atas motor. Ngomong apa? Ya ngomong apa aja gitu ya. Contoh tadi yang depan cermin tadi kita berkenalan ketika saya berkendara kadang juga berkenalan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam kenal semuanya dan seterusnya. Itu saya sering lakukan. Atau bahkan ketika saya habis baca buku di kendaraan, saya ulangi isi buku itu sambil saya ngomong di atas motor gitu ya. Nah, selanjutnya apa? Ya ini sering dilakukan. Biasanya banyak orang lagi mandi dia sambil nyanyi. Ya kita bisa sambil ngomong, sambil berbicara. Itu untuk melatih kita. Yang selanjutnya apa? Berbicara setiap kali ada kesempatan. Kadang kita diberikan kesempatan oleh orang lain, kadang kita bilang begini, aduh kayaknya saya belum bisa deh, kayaknya ada yang lebih pantas deh, kayaknya yang itu aja deh. Nah, itu yang membuat akhirnya kita nggak berlatih. Nah, saat kita diminta atau kita saat ada peluang, ada kesempatan, ambil kesempatannya. Mas, Mbak minta tolong jadi MC ya. Iya aja dulu gitu. Iya aja dulu. Ketika iya aja dulu, di situ kita akan belajar. Kita akan nanya, kita akan cari buku, kita akan coba belajar. Karena apa? Itu adalah bagian dari proses kita berlatih. Nah, teman-teman semua, itu adalah bagian dari bagaimana kemudian kita menjadi seorang master. Belajar dari pengalaman diri sendiri, belajar dari pengalaman orang lain, berbicara di depan cermin, berbicara kepada siapapun yang mau mendengarkan, berbicara selagi berkendara, berbicara saat mandi, dan berbicara saat ada kesempatan. Jangan buang-buang kesempatan. Manfaatkan itu untuk melatih public speaking kita. Nah, itu ya teman-teman semua. Dan tentu yang keringat dingin, yang pucat, gemetar, bingung, ingin ke toilet, takut, gugup, ngeblank, dan segala macamnya. Kalau kita terus berlatih, insya Allah itu akan perlahan akan menghilang gitu ya, perlahan akan berkurang dan kita akan lancar berbicara di depan umum. Bahkan tidak hanya lancar berbicara di depan umum, tapi yang kita sampaikan juga berdampak orang melakukan. Nah, teman-teman semua, itu adalah bagian dari proses yang kita bisa lakukan untuk kita melatih bagaimana cara berbicara di depan umum kita. Nah, tadi kita berbicara tentang bagaimana kemudian mengatasi rasa takut. Nah, inilah mengatasi rasa takut, inilah mengatasi sesuatu yang ya bisa jadi mudah, bisa jadi nggak mudah gitu ya. Tapi mengatasi rasa takut, kalau mengatasi rasa takut ini beres, maka insya Allah berbicara di depan umumnya akan lancar. Walaupun ada variabel yang lain. Maka yang bisa kita lakukan adalah penyesuaian diri. Saat kita diminta untuk berbicara di depan gitu ya, maka kita penyesuaian diri dulu dengan lingkungan yang ada di situ. Kalau kita diminta untuk jadi MC, kita diminta untuk sambutan ataupun yang lainnya, maka kita hadir lebih awal. Untuk apa? Menyesuaikan diri yang ada di lingkungannya. Yang kedua, pernafasan. Nah, ini pernafasan penting ya. Maksudnya gini, teman-teman semua, kadang saat takut ataupun grogi dan yang lainnya, kadang nafas kita nggak teratur, kayak yang seperti berlari jauh gitu ya, terus akhirnya ngos-ngosan gitu. Maka hal yang bisa kita lakukan apa? Mengatur pernafasan. Sederhana, tarik nafas. Biar apa? Biar diri kita itu jadi tenang, biar diri kita jadi rileks. Yang kedua adalah perubahan bahasa tubuh. Orang kalau takut biasanya ketahuan bahasa tubuhnya, yang duduk nggak nyaman, yang kayak beraktivitas ada yang salah dan segala macamnya. Maka perubahan bahasa tubuh ini harus dilakukan dengan tegak gitu ya, tegak dan meyakinkan dan percaya diri. Dan selanjutnya adalah pemanasan. Nah, pemanasan ini jarang dilakukan oleh banyak orang di luar sana. Tiba-tiba langsung berbicara ya, pemanasan. Pemanasan sebelum kita tampil, sebelum kita pegang mic, sebelum kita ada di panggung, kita bisa lakukan. Bagaimana cara pemanasannya? Cara pemanasannya dengan berlatih di belakang panggung atau sebelum kita pegang mic, ataupun kemudian kita bisa loncat-loncat gitu ya, biar tubuh kita jadi hangat hingga kemudian kita bisa mudah berbicara di depan umumnya. Nah, kenapa? Karena teman-teman semua, saat kita berbicara di depan umum itu ada beberapa tipe audiens. Ada audiens yang dinamakan dengan si anak manis gitu. Si anak manis ini gimana? Audiens yang kalau kita ngomong dia dengerin, cuman oh iya aja gitu. Nah, itu namanya audiens yang si anak manis. Yang selanjutnya adalah audiens yang pembelajar. Kalau kita menyampaikan apapun, dia tulis gitu ya. Terus kemudian dia mengerti, dia coba untuk memahami
memahaminya dan segala macam. Tapi ada audiens yang dia sniper, dia pengkritik gitu ya. Yang kita sampaikan itu ada aja yang mau dikritik, yang kita sampaikan ada aja yang kayaknya salah di pikirannya dan segala macamnya gitu ya. Dan itu berbagai macam tipe-tipe audiens tentunya. Ada yang dia cool gitu ya saat kita berbicara di depan umum, dan kita perlu memahami itu audiens yang ada di dalam saat kita berbicara di depan umum. Nah, terus kemudian teman-teman semua, ya sebenarnya kan sederhana ya, berbicara di depan umum apapun itu, MC kah, terus kemudian sambutan kah, ataupun kemudian kita memberikan materi kah, ataupun yang lainnya. Sebenarnya kan strukturnya itu nggak banyak, strukturnya itu cuma pembukaan, isi, dan penutup gitu. Tapi bagaimana cara membukanya, bagaimana cara mengisinya, bagaimana cara menutupnya, maka kita perlu tahu. Di pembukaan itu ada namanya visual impact gitu ya. Visual impact itu adalah sesuatu yang terlihat dari diri kita. Ada orang yang namanya grooming gitu ya, yang kita lihat dari atas sampai bawah, bagaimana penampilannya, apa minyak wanginya apa, rambutnya rapi atau enggak, itu bagian dari visual impact.